That's why constant monitoring terhadap service itu menjadi sesuatu yang krusial. Goal akhir dari model itu bukan cuma di-deploy, tapi goal akhirnya adalah digunakan dan berjalan dengan baik. Halo, kembali lagi bersama saya Eki dari tim Algoritma di Algoritma Talks in collaboration with Ticket.com. Di episode sebelumnya kita sudah membahas nih tentang machine learning operations. Di episode kelima ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang machine learning. Saat ini kita sudah bersama Mas Muhammad Adib Imtiazi, Machine Learning Engineer Lead di Ticket.com yang akan berbagi tentang apa dan bagaimana machine learning deployment dan monitoring di Ticket.com. Halo Mas Adib. Oke, hello. Thank you udah mau datang ke Ticket.com. Oke, thank you Mas. Nah Mas, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dalam nih Mas ya, kita kenalan dulu kali ya Mas. Boleh. Boleh perkenalan diri dulu Mas. Mas Adib itu background-nya apa dan jabatannya sekarang apa di Ticket.com? Hello, perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Imtiazi, biasa dipanggil Adib. Saat ini di Ticket.com bekerja sebagai Machine Learning Engineer Lead. Sebenarnya di Ticket.com awal mula masuk itu bukan sebagai Machine Learning Engineer. Okay. Awal mula masuk dulu saya sebagai Data Engineer, cuman setelah beberapa saat sebenarnya kok melihat dunia machine learning ini cukup menarik gitu ya, terus baru jump in di machine learning itu dari tahun 2020 baru fokus ke situ. Oke, berarti lama berkarir itu secara bidang data aja deh misalkan. Dari sebelumnya kan tadi data engineer dulu, sampai sekarang berarti udah berapa tahun dan kenapa tuh Mas awalnya mau masuk ke berkarir lah di bidang data ini? Sebenarnya kalau tanya dari awal karir saya dulu tuh pertama justru malah sebagai data analis. Masuk data engineering itu baru di tahun 2016-2017. Jadi awal mula berkenalan dengan dunia data yang lebih teknikal itu baru 2016-2017. Nah, ketika masuk di Ticket.com, saya teringat dulu ketika zaman saya kuliah. Jadi saya dulu kuliah di satu informatika Telkom. Waktu itu saya tergabung di laboratorium data mining, di mana waktu itu yang membuat saya cukup terkagum dengan machine learning adalah bagaimana itu bisa memberikan impact gitu. Dan ketika saya menjadi data engineer di Ticket.com, saya melihat banyak sekali data yang memiliki potensi. Dan itu cukup menggugah saya, kayak merasa ini sebenarnya kalau kita mau fokus ke arah data science dan ada orang yang mensupport dari sisi teknikalnya, ini akan menjadi hal yang cukup menarik gitu. Nah, dari hasil diskusi dengan manajer waktu itu, dan ketika diskusi apa sebenarnya oke dan memang diperlukan untuk posisi itu, saya baru lompatlah ke arah machine learning engineer di Ticket.com sejak tahun 2019-2020. Oke. Berarti sekarang Mas Adib nih day-to-day-nya sebagai machine learning engineer lead tuh ngapain aja Mas? Oke, jadi kalau ditanya day-to-day task sebenarnya cukup beragam karena machine engineer di kita itu mengcover banyak hal. Salah satunya saya sebagai lead harus mengikuti planning untuk beberapa project machine learning di Ticket.com tentang bagaimana scoping sebuah projectnya itu untuk bisa deploy atau deliver machine learning modelnya itu sendiri dan dinikmati oleh user. Terus lalu juga berdiskusi dengan kawan-kawan tim produk terkait end-to-end prosesnya mau seperti apa, lalu mentransaksikan hal itu semua ke kawan-kawan machine learning engineering team tentang desain itu ketika mau diimplementasikan itu harus menjadi solusi yang seperti apa gitu. Jadi saya lebih cukup banyak end to end untuk dalam proses ini sehingga secara tidak langsung harus memiliki skill terkait bisnisnya itu sendiri, memahami tentang bisnis proses itu sendiri dan bagaimana mentransaksikan itu semua ke dalam technical scopes-nya dari machine learning engineering dan data science. Oke, Mas kan berarti memimpin sebuah tim ya Mas? Proses apa aja sih yang dilalui sampai Mas tuh bisa produce sebuah model? Oke, sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara produksi sebuah model, saya rasa di Ticket.com itu tidak jauh berbeda dengan tempat lainnya. Gitu. Semua itu pasti akan dimulai dari ketika kita berbicara dengan user atau dalam ini dengan user yang ingin memiliki model di sistem mereka, pasti pertanyaan pertama kita adalah ekspektasi mereka itu apa sih? Goal yang ingin dicapai dari model itu apa? Gitu. Karena goal itu bisa sangat beragam dan menyebabkan model itu bisa menjadi sangat beragam. Tetapi terkadang yang mereka inginkan itu bisa jadi sesuatu yang tidak membutuhkan model sama sekali. Makanya harus ada evaluasi terhadap wishlist-nya tadi, apakah betul ini sesuatu yang bisa kita solving dengan menggunakan machine learning model. Gitu.
ketika itu sudah memang merupakan machine learning model yang bisa digunakan, selanjutnya adalah diskusi lebih lanjut dengan tim data science. Jadi datanya seperti apa, apakah bisa mencapai goal yang diinginkan, cukup lengkap atau tidak, datanya berkata apa, itu perlu kita lakukan analisa terlebih dahulu. Jadi banyak sekali diskusi yang perlu dilakukan di awal sebelum kita mengatakan oke, ayo kita bikin model. Tapi setelah diskusi dengan tim data science dan tim produk mengatakan oke, ini sebenarnya bisa nih kita buat sebuah model yang harusnya bisa solving itu semua. Proses pembuatan model itu baru dilakukan. Karena tadi kita sudah memulai dengan mengetahui data apa aja sih yang harusnya kita gunakan, dari mana saja diambilnya, datanya seperti apa. Kita coba analisa dan research kira-kira modelnya ini seperti apa sih dengan goal yang seperti itu tadi. Karena berbeda goal itu akan menyebabkan model yang dipakai pasti berbeda. Itu teknik yang dipakai pasti berbeda. Nah, itu mesti dilalui dulu di awal gitu. Ketika sudah training itu sudah selesai, artinya sudah ada menjadi model, perlunya kita perlu melakukan evaluasi terhadap modelnya. Hasil evaluasi ini juga kita perlu memastikan bahwa bagus atau enggaknya itu standarnya bukan kita. Bagus atau enggak itu standarnya. Ketika kita komunikasikan dengan user atau yang ingin pakai, ini make sense enggak? Ini masuk gak dengan goal mereka? Atau kalau enggak, kalau kita terapkan, ini ada potensi untuk achieve dari target nggak? Gitu. Karena ada banyak sekali model yang mungkin nggak bisa kita, atau lebih tepatnya, ada kasus yang mungkin nggak bisa kita selesaikan dalam saat itu juga. Karena kita melihat model itu kan adalah sebuah produk ya, produk yang akan terus berevolusi. Gitu. Mungkin dia tidak bisa selesai dalam satu waktu, perlu ada beberapa iterasi improvement sehingga bisa achieve dari target itu sendiri. Okay. Nah, itu semua harus dikomunikasikan sejak awal dengan tim produk dan usernya bahwa hal ini ada proses yang perlu kita lalui dalam membuat sebuah model yang mampu menjadi solusi untuk masalah mereka itu sendiri. Oke, berarti ada saving and versioning ya? Iya, pasti akan ada versioning. Boleh dijelasin nggak tuh Mas, kalau saving and versioning itu gimana? Jadi untuk supaya model itu bisa dipakai di end user, itu kita nggak mungkin kasihnya berupa Jupyter Notebook atau script Python gitu ya. Jadi harus berupa model yang diserialize. Nah, ketika model yang diserialize atau di saving tadi, tentunya model harus kita versioning. Karena kita mesti tahu nih si model ini itu hasil dari experimentation yang mana sih itu. Terus untuk serialization ini sebenarnya ada banyak bermacam-macam di luar sana. Salah satunya mungkin ada Hugging Face atau DVC. Tapi di Internal Ticket kita menggunakan internal service yang kita buat sendiri karena membutuhkan sesuatu yang cukup custom gitu ya. Nah, ketika kita sudah saving dan serialize, model itu artinya bisa kita bungkus menjadi sebuah service yang bisa digunakan oleh user atau stakeholder dalam artian apakah user tiket.com yang sedang melakukan pencarian di aplikasi tiket ataupun vertikal lain atau tim tech lain yang membutuhkan model kita untuk mengimprove proses di mereka. Oke, berarti tadi kan Mas nyebut service ya? Pasti kan ada deployment tuh Mas? Yes. Secara pola, deployment model machine learning di tiket.com kayak gimana Mas? Oke. Itu sebenarnya sangat tergantung dari use case dari bisnisnya ya, karena tidak semua bisnis atau proses bisnis itu membutuhkan model deployment yang sama. Maksudnya seperti ini, ada model deployment yang membutuhkan real-time inference value, jadi ketika di request saat itu butuh hasilnya saat itu juga. Contohnya adalah kalau di kita di tiket.com contohnya, ketika user itu kepengen mencari hotel, mereka kan pasti akan klik menu hotel terus melakukan pencarian kan. Nah, ketika mereka ingin mendapatkan rekomendasi dari apa yang mereka cari dan harus didapatkan pada saat itu juga, artinya kita memerlukan deployment bertipe sinkronus. Jadi kita memiliki model yang harus melakukan inferencing proses atau prediction proses dan outputnya dikembalikan pada saat itu juga. Itulah kenapa kita bisa memiliki real time prediction untuk yang kita berikan kepada pengguna di tiket.com gitu. Nah, tapi ada lagi yang namanya asinkronus. Dalam tadi contohnya adalah batch. Batch itu salah satu contoh di kita adalah
ada proses di belakang kita yang tugasnya untuk mendeteksi apakah gambar-gambar yang kita pajang di tiket.com itu memiliki kualitas yang baik. Dalam artian apakah ada watermark-nya, apakah gambarnya buram, apakah gambarnya terlalu gelap, pecah-pecah, dan sebagainya. Itu ada standarnya. Dan itu harus dilakukan. Tapi kan itu bukan sesuatu yang kita mesti lakukan secara real time kan. Semuanya itu harus, ya yang penting nanti ada hasilnya sih, nggak masalah gitu. Nah itu bisa tuh dengan cara dari tim tech yang request ke kita, ya udah requestnya kita terima dulu, nanti secara batch atau secara berkala kita proses bersamaan gitu. Lalu hasilnya kita kembalikan ke tim tech-nya itu sendiri. Ternyata tuh hasilnya untuk hotel ini gambarnya semua bagus, yang ini ada isu, silahkan dicek kembali. Nah hal itu tuh yang dilakukan. Jadi semuanya kembali lagi, tidak semua model itu harus menggunakan metode yang sama, tetapi mesti dilihat kebutuhannya seperti apa gitu. Karena itu pasti nanti akan menentukan metode apa sih atau strategi macam apa yang mesti kita lakukan supaya model itu bisa dideploy dan digunakan dengan baik. Sinkronus dan asinkronus ya Mas? Next step-nya apa sih Mas? Oke, jadi mungkin banyak yang sering lupa atau tidak sadar bahwa ketika kita berbicara mengenai machine learning model atau machine learning service, Indian mereka adalah service. Yang artinya adalah tetap kita harus melakukan sebuah quality control, gitu ya. Quality control dan juga monitoring terhadap service itu sendiri. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah, let's say, untuk beberapa synchronous service kita, itu harus dilakukan yang namanya performance test. Untuk mengecek bahwa mereka memiliki quality yang sesuai untuk kecepatan dalam menghasilkan rekomendasi. Biasanya seperti itu. Jadi kita nggak mau punya model dan service yang dia bisa ngasih hasil bagus, tapi butuh waktu 5 detik. Bayangkan user nyari nih di aplikasi, mesti nunggu 5 detik, keburu pergi usernya. Jadi ada proses seperti ini untuk melakukan memastikan bahwa performa dari service kita itu baik. Dan bagian lain dari quality assurance-nya juga adalah kita ingin memastikan bahwa hasil semua output dari model dan service kita itu sesuai dengan standar. Dalam artian, apakah yang dihasilkan itu sesuai dengan yang di-request user. Contohnya, kalau user itu mencari rekomendasi ketika user itu mencari hotel untuk area Jogja, kita harus memastikan bahwa rekomendasi hotel kita itu adalah hotel semua yang di area Jogja. Jangan sampai user nih nyari hotel area Jogja, kita kasih hotel-hotel daerah Semarang. Ya itu pasti akan jadi isu sih, tapi ya makanya QA itu perlu dilakukan. That's why kita juga harus melakukan kontrol yang ketat terhadap quality dari si aplikasi kita. Nah, ketika sudah di-deploy pun, itu juga tadi, seperti halnya klasik service, monitoring juga tetap dilakukan gitu, bahwa kita harus memastikan bahwa day-to-day-nya si service ini itu berjalan dengan baik. Tidak ada error, tidak ada time out, tidak ada isu yang mungkin terjadi, datanya salah, itu juga harus dilakukan. That's why constant monitoring terhadap service itu menjadi sesuatu yang krusial. Goal akhir dari model itu bukan cuma di-deploy, tapi goal akhirnya adalah digunakan dan berjalan dengan baik. Ada nggak sih Mas indikator kualitas yang digunakan oleh tiket.com untuk menilai si performanya tadi dari service-nya? Oke, ada mungkin supaya lebih mudah, saya akan coba berbicara dalam konteks untuk synchronous service ya, biar tidak terlalu melebar kemana-mana gitu ya. Dalam synchronous service ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk mendeteksi si machine learning service ini bekerja dengan baik. Salah satunya adalah performance throughput dari API-nya. Dalam artian seperti ini. Ketika kita melakukan synchronous service dan ketika user itu memakai service kita mesti berikan hasilnya sesegera mungkin. Artinya akan ada request respon yang dihitung pada satu waktu. Nggak boleh 5 detik nunggu. Nggak boleh 5 detik tunggu tuh. Nah, makanya kan yang kita jaga adalah, biasanya istilah kita adalah dia harus memiliki latensi sekecil mungkin, atau mungkin dalam bahasa lebih mudahnya, waktu yang dibutuhkan
untuk merespon itu sekecil mungkin. Nah, itu kan mesti kita jaga. Satu itu. Kedua, kalau kita berbicara mengenai machine learning modelnya itu sendiri, yang perlu kita ukur adalah apakah selama ini model yang kita deliver itu memiliki performa yang baik. Dalam artian, kalau kita memberikan rekomendasinya ini sesuai nggak sih? Apakah usernya tuh suka nggak sama rekomendasinya? Rekomendasinya ini diklik nggak rekomendasinya? Nah, itu juga harus juga diukur terhadap performanya itu sendiri gitu. Jadi ada dua, kita mesti melihat performance dari service-nya, dan yang kedua kita harus melihat performance dari modelnya. Kalau dari service-nya tadi kita bisa cek dari latensi dan throughput-nya, dalam artian seberapa cepat respon yang bisa kita berikan dalam satu waktu. Dari performance modelnya tergantung modelnya. Cuman kalau kita bilang model rekomendasi, berarti berapa banyak rekomendasi kita yang diklik dan seberapa sering itu diklik mendekati posisi nomor 1. Ya, seru banget ya ngobrol sama Mas Adip sore hari ini. Setelah ini kita akan lanjut bahas impact dari monitoring, tapi sebelum itu kita akan main games This or That. Oke, sudah siap Mas Adip? Oke, nggak tahu ini apa nanti lah. Let's go. Pertanyaan pertama, kerja dengan tim besar atau tim kecil? Lebih senang tim kecil sebenarnya. Karena jadi kalau tim kecil itu mungkin saya lebih senang ketika saya punya tim kecil yang cukup agile dan up to the challenge, sehingga kita bisa melakukan apapun yang memang kita perlukan dengan cepat. Gitu. Oke, ngomong-ngomong agile dan cepat, Mas. Pertanyaan keduanya adalah pakai wifi tapi lemot atau pakai hotspot pribadi tapi lancar, cepet? Dalam hal urgent milih nomor 2. Mau nggak mau nomor 2. Karena kayaknya kalau pakai nomor 1 lebih cenderung emosinya ya. Lebih cenderung emosinya. Bukannya enter jadi enter lagi, aduh. Apalagi kalau perlu melakukan remote atau zoom call, kalau mesti lemot, aduh, ampun nggak deh. Kerjaan banyak dan susah, tapi gaji besar, atau kerjaan santai tapi gaji kecil? Jujur nomor 1. Karena saya sendiri orang yang cukup mudah bosen gitu ya. Kalau dikasih kerjaan santai, kayaknya saya akan dari dulu lompat dari tiket.com kayaknya. Jadi as long as kita punya challenge yang menarik, let's go. Selanjutnya keempat, lagi kerja tiba-tiba komputer mati atau lagi kerja tiba-tiba internet mati? Kayaknya mendingan lagi kerja tiba-tiba komputer mati, karena itu bisa buat lebih alasan sih kayaknya. Kalau internet mati, hotspot is okay. Cuman kalau komputer mati, ya bagaimanapun udah nggak bisa diapa-apain ya. Berarti emang sepertinya sudah ditakdirkan untuk istirahat dulu ya kayaknya. Berarti ya break dulu sebentar. Oke. Next, domelin atasan pagi-pagi pas baru mulai kerja atau ditambahin kerjaan menjelang pulang kerja? Oke, saya pilih nomor 1. Karena gini, domain pagi-pagi itu sebenarnya lebih kepada evaluasi kita terhadap apa yang jadi hari kemarin. Artinya yang kita lakukan itu something is not right. Tapi yang sering kita lupa adalah kita hanya fokus pada omelannya, tapi kita nggak fokus apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Gitu. Jadi coba kita evaluasi dulu sih sebenarnya apa sih yang terjadi. Gitu. Karena saya yakin atasan ngomel itu bukan karena satu hal yang dadakan dan remeh-temeh. Something big must happen, and we need to know. That's why dalam sebuah tim kita mesti saling support satu sama lain kan. Kita akan lanjut lagi ke impact dari machine learning monitoringnya nih sama Mas Adip tentunya. Pertama adalah mana ini Mas? Setelah melalui proses yang panjang tadi ya, bagaimana proses monitoringnya nih Mas dari machine learningnya di tiket.com? Oke. Nah, service-nya. Oke. Nah, seperti yang sempat saya singgung tadi ya. Jadi ketika kita berbicara machine learning service, yang dimonitor itu ada 2. Yang pertama itu adalah service-nya, yang kedua adalah modelnya. Salah satu cara untuk kita monitoring service adalah, jadi kalau di tiket.com, untuk semua service itu kita melakukan, kita ada dashboard namanya Grafana untuk monitoring performance dari service kita. Jadi berapa banyak proses dia dalam 1 detik, berapa lama dia bisa membalikan respon, apakah ada error, mungkin kalau menyebut kawan-kawan SE, apakah semuanya itu HTTP 200, atau HTTP 500, which is something happen wrong di service kita. Itu bisa kita pantau tiap hari, dan even kita bisa pasang kayak semacam alarm. Just in case errornya berlanjut terus-menerus, itu bisa kirim notifikasi kita bahwa service kita bermasalah loh, ini mesti segera dicek gitu. Karena in the end, terutama ketika service kita itu bersinggungan langsung dengan end user,
Kita pengen menjaga supaya end user itu tetap mendapatkan pengalaman yang terbaik. Tidak ada delay lama, tidak ada isu terhadap apa yang mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai model monitoring, yang biasa kita lakukan itu adalah kita melihat dari sisi outputnya atau lognya. Jadi, setiap inference model atau setiap model prediction dari request yang masuk, itu pasti kita logging. Itu. Inputnya apa, outputnya apa. Itu. Semuanya itu nanti akan kita simpan ke dalam data warehouse kita dan kita jadikan dashboard juga gitu. Dan di dashboard itu nanti kita bisa lihat tuh, oh ternyata outputannya seperti ini loh. Nanti kita bisa kombinasikan dengan hasil dari tracker. Jadi di aplikasi Ticket.com ketika ada tracker untuk mengetahui ini tuh user klik yang mana sih. Nah, data dari itu nanti kita kombinasikan untuk mendapatkan informasi bahwa performance model kita tuh baik nggak. Kalau nggak baiknya di mana, gitu. Kalau udah tahu nggak baiknya di mana, apa yang bisa kita lakukan untuk improve itu. Jadi itu akan menjadi sebuah siklus yang terus-menerus kita lakukan di tiap quarter. Oke. Siklus yang akan terus dilakukan ya, Mas. Betul. Yang terakhir nih, Mas, nanya lagi. Apa sih impact dari pemanfaatan machine learning ini pada bisnisnya Ticket.com? Oke. Ya, jadi ya ini sebenarnya cukup menarik ya, karena kalau kita bilang impact, sebenarnya impactnya banyak. Cuman kalau saya boleh sedikit cerita, ya di salah satu machine learning project yang saya rasa sudah cukup lama running Ticket.com, itu adalah satu project yang kita memang gunakan untuk improve recommendation terhadap user tadi ya. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita berbicara machine learning model, berarti kita berbicara mengenai produk yang memiliki versi. Saat ini machine learning project tersebut itu kita sudah menjelang memasuki versi 9, which is sudah sangat lama gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah project ini dulu di awal itu justru malah impact-nya malah negatif sebenarnya. Jadi ketika kita deploy pertama, kita lihat sebenarnya impact-nya itu sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Justru malah membuat impact-nya itu terhadap CTR atau click through rate itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasinya, dengan normalnya. Jadi kalau kita komparasi dengan kondisi normalnya tanpa model, itu seberapa jauh sih? Ternyata sedikit lebih rendah, gitu. Nah, tetapi ketika kita melakukan monitoring yang tepat terhadap tadi service dan juga modelnya, kita pasti akan dapat datanya nih. Oh, ternyata model kita itu nggak bagusnya di bagian ini. Nah, itulah yang nanti akan menjadi improvement kita terhadap quarter selanjutnya. Nah, dan yang menarik adalah setelah beberapa iterasi dan improvement data model itu, data yang telah kita dapatkan adalah ternyata si AI project ini itu berhasil meningkatkan click through rate atau CTR tadi itu hingga 2 digit %. Saya nggak bisa bilang angkanya berapa, tapi mencapai 2 digit. Which is very good gitu, karena kalau kita ngomong 1 juta klik 10%-nya berarti udah 100.000 sendiri gitu kan, which is very huge number gitu. Dan di sisi lain di beberapa lokasi itu juga bahkan kita bisa meningkatkan total transaction value, dalam artian rekomendasi kita itu bisa bikin orang itu menyukai apa yang direkomendasikan dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Transaction value. Transaction value. Oh, transaction. Total transaction value. Atau mungkin kita sih biasanya jemputnya GPV, cuman mungkin orang lebih familiar dengan total transaction value gitu. Nah, ini membuktikan bahwa machine learning model yang dianggap sebagai produk yang terus berevolusi dan meningkat, itu bisa menjadi sebuah produk yang baik untuk organisasi untuk meningkatkan performance dari perusahaannya itu sendiri. Dan itu memang sudah kita buktikan di beberapa proyek yang lain. Oke. Berarti sebagai machine learning engineer tuh kita nggak boleh gampang nyerah, terus kayak ngelihat ada yang merah-merah dikit langsung nyerah gitu, nggak boleh ya, Mas? I mean itu merah mungkin kita akan jadi sedih gitu ya. Tapi justru akan jadi kesempatan kita bahwa ternyata dari kita tuh ada yang kurang loh. Ternyata kita ada yang bisa kita improve di situ. Which is akan menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan terus improve apa yang kita lakukan, dan secara nggak langsung menjadi improvement terhadap diri kita sendiri. Gitu. Terus belajar dan terus improve ya, teman-teman. Sip. Thank you banget nih Mas Adip buat
jawabannya dan buat insight-nya hari ini. Thank you. Nah, episode ini menjadi penutup dari kolaborasi spesial Algoritma Talks bersama di Tiket.com. Banyak banget ya pengetahuan dan insight baru nih yang kita dapat selama 5 episode ini. Di episode pertama kita udah bahas tuntas seberapa advance data science di Tiket.com. Terus di episode kedua kita juga ada information retrieval, recommender system di episode ketiga. Kita juga dive deeper tentang machine learning di Tiket.com, tentang machine learning operation, dan pre-deploy juga. Hingga sampai di episode terakhir, kita membahas tadi tentang machine learning deployment dan monitoring. Dan di setiap episode juga ada tips dan pesan yang dibagikan oleh Data Rangers di Tiket.com. Semoga insight baru yang diberikan dapat bermanfaat buat sobat algoritma yang nonton ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.